Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal 1, anak perempuan dibawa ibunya ke poliklinik tumbuh kembang untuk pemeriksaan. Hasil pengkajian. Tanggal lahir 24 November tahun 2021, BB 10 kg, TB 80 cm, perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini tanggal 4 Maret tahun 2023. Berapakah usia anak pada kasus tersebut? A. 2 tahun 3 bulan 10 hari. B. 2 tahun 10 bulan 10 hari. C. 1 tahun 10 bulan 10 hari. D. 1 tahun 3 bulan 10 hari. E. 1 tahun 1 bulan 10 hari. Jawaban D. 1 tahun 3 bulan 10 hari. Lihat pembahasan di bawah ini. Soal 2. Bayi laki-laki lahir di ruang VK rumah sakit. Kondisi bayi menunjukkan ekstremitas tampak biru pucat, tubuh berwarna merah muda, frekuensi nadi 90 kali atau menit, bayi merintih, gerakan bayi lemah, serta pernapasan lemah dan tidak teratur. Berapakah skor upgrade bayi? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, 5. Jawaban ke 5. Pembahasan. Strategi menjawab. Fokus pada pertanyaan berapa skor upgrade bayi. Hasil scanning data. Ekstremitas tampak biru pucat. Tubuh berwarna merah muda. Frekuensi nadi 90 kali atau menit. Bayi merintih. Gerakan bayi lemah. Serta pernapasan lemah dan tidak teratur. Soal 3. Bayi laki-laki. Usia 1 hari lahir dengan BB 2000 gram. PB 46 cm dalam usia kehamilan 35 minggu. Hasil pemeriksaan. Frekuensi nadi 144 kali atau menit. Frekuensi napas 42 kali atau menit. Dan suhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Perawat akan menstimulasi bayi untuk mendapatkan nutrisi peroral dengan menyusu langsung pada ibunya maupun melalui cup feeding. Apakah yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan? A. Mauro reflex. B. Sucking reflex. C. Brooding reflex. D. Babinski reflex. A. Palmar grasp reflex. Jawaban B. Sucking reflex. Pembahasan. Strategi menjawab. Fokus pada pertanyaan apakah yang harus diperhatikan sebelum melakukan tindakan. Hasil scanning data. BB 2000 gram. Usia kehamilan 35 minggu. Perawat akan menstimulasi bayi untuk mendapatkan nutrisi peroral dengan menyusu langsung pada ibunya maupun melalui cup feeding. Pemberian nutrisi peroral pada bayi prematur harus memperhatikan kemampuan bayi mengisap. Sucking reflex berkorelasi dengan kemampuan menelan bayi, sehingga harus dikaji untuk menghindari aspirasi saat pemberian nutrisi peroral dan untuk pemenuhan nutrisi yang adekuat. Soal 4. Seorang anak laki-laki, 4 tahun, dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan mencret 6 kal dan tampak lemas. Hasil pengkajian. Rewel, mata cekung, mukosa bibir kering, dan ibu mengatakan anak cair berampas. Perawat akan menentukan derajat dehidrasi. Apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut? A. Frekuensi peristaltik. B. Capillary refill time. C. Cubitan kulit perut. D. Berat badan. E. Suhu tubuh. Jawaban C. Cubitan kulit perut. Pembahasan. Strategi menjawab. Fokus pada pertanyaan apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut. Hasil scanning data.
mencret 6 kali sehari dan tampak lemas, rewel, mata cekung, mukosa bibir kering, dan feses anak cair berampas. Pendekatan MTBAS. Data penting untuk menentukan tingkat dehidrasi adalah turgor kulit dengan melakukan cubitan kulit perut. Data yang lain pada kasus adalah data penunjang pada kasus diare. Soal 5. Seorang anak perempuan, 3 tahun, dirawat di ruang anak karena sesak napas. Hasil pengkajian. Ibu mengatakan anaknya memiliki riwayat bronkopneumonia saat usia 8 bulan. Hasil pemeriksaan. Batuk, tidak dapat mengeluarkan dahak, terdengar wheezing dan ronci kering di area lobus paru. Anak terlihat menangis dan rewel. Badan teraba hangat. Tekanan darah 95/60 mm hidrargyrum. Frekuensi nadi 104 kali atau menit. Frekuensi napas 50 kali atau menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus? A. Hipertermia. B. Gangguan rasa nyaman. C. Pola napas tidak efektif. D. Gangguan ventilasi spontan. Bersihan jalan napas tidak efektif. Jawaban: bersihan jalan napas tidak efektif. Pembahasan. Strategi menjawab, fokus pada pertanyaan. Yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan pada kasus. Hasil scanning data abnormal pada kasus didapatkan data mayor pada gangguan sistem pernapasan yaitu batuk tidak efektif, tidak dapat mengeluarkan dahak, adanya wheezing dan ronci kering. Gejala dan tanda minor yaitu frekuensi napas berubah dibuktikan dengan frekuensi napas 50 kali atau menit dan gelisah dibuktikan anak menangis rewel. Soal 6. Seorang perawat melakukan edukasi tindakan fototerapi dengan orang tua bayi yang dirawat di ruang NICU. Sebelum melakukan edukasi, perawat melakukan kontrak waktu dan tujuan kegiatan edukasi. Saat melakukan edukasi, perawat menjelaskan secara terbuka dan lengkap tindakan fototerapi, tujuan tindakan dan dampak jika bayi tidak segera dilakukan fototerapi. Apakah prinsip etika keperawatan yang digunakan? A. Justice. B. Veracity. C. Autonomy. D. Beneficence. I. Non-maleficence. Veracity adalah memberikan jaminan bahwa perawat secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada klien dampaknya jika fototerapi tidak dilakukan. Hal ini dilakukan agar klien dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatannya. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.